Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini dengan qudrat dan iradah Allah Rabbul Alamin kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini menjadi wasilah, menjadi jalan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan iman kita dan juga untuk menggerakkan kita beramal soleh selama hayat di kandung badan. Pada malam ini, malam pertama ya, pekan pertama itu kita kembalikan kepada agenda yang semula, yaitu membahas Al-Quran, terjemah dan tafsir. Dan beberapa pertemuan memang tidak dilakukan karena menghadapi Ramadan kemarin. Nah, saya akan masuk saja kepada surat Al-Baqarah ayat 40. Mungkin ini ada sedikit pengulangan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat-ayat berikutnya hampir satu juz. Ini membicarakan tentang dakwah kepada Bani Israel. Jadi seruan Allah kepada Bani Israel untuk menjadi muslim, mengikut kepada Nabi Muhammad SAW, berpedoman kepada Al-Quran. Nah, siapa itu Bani Israel? Nah, Bani Israel itu adalah sekelompok masyarakat yang hidup di Madinah pada waktu itu. Mereka itu merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Bani artinya kan keturunan. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Gelar Nabi Yakub yang artinya orang yang saleh. Jadi Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub itu kan punya 12 orang anak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari 12 orang inilah nanti melahirkan banyak keturunan sampai dengan pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka banyak tinggal di Madinah. Nah, surat Al-Baqarah ini kan surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Maka ketika Nabi di Madinah, beliau menghadapi masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk. Sebagian adalah umat Islam, sebagian itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala, dan sebagian lagi ahlul kitab. Itu orang-orang kafir, tapi mereka itu memiliki kitab suci yang ada dua, atau orang Yahudi atau Bani Israel sebagai pemegang kitab suci Taurat, dan orang Nasrani sebagai pemegang kitab suci Injil. Nah, ternyata jumlah orang Yahudi atau Bani Israel itu banyak sekali pada zaman Nabi sedang di Madinah. Makanya ini banyak ayat-ayat yang isinya adalah seruan Allah, pesan-pesan Allah kepada Bani Israel untuk mengikuti kebenaran. Nah, ini salah satu keutamaan Bani Israel, itu mereka itu hadirin sekalian, satu kelompok umat manusia yang banyak didatangi oleh Nabi dan Rasul. Dan di dalam ajaran Nabi-Nabi mereka itu memang sudah ada penjelasan bahwa Bani Israel harus beriman kepada semua Nabi meskipun bukan dari Bani Israel. Nah, ketika Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, dengan kitab suci Al-Quran, mereka pun diperintah untuk beriman kepada
nabi akhir zaman, meskipun bukan dari Bani Israel. Nabi kita itu kan itu keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu melahirkan bangsa Arab sekarang, Bani Ismail. Sementara kalau Bani Israel kan dari Nabi Ishak, Nabi Yakub ya, Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah, tapi ya nanti kita akan jelaskan dalam beberapa ayat, kaum Bani Israel ini termasuk kaum yang sangat fanatik kesukuan, Pak. Jadi mereka sangat mengandalkan suku mereka, bukan suku Roromihen, Pak ya. Jadi mereka itu sangat fanatik. Mereka tidak mau kalau dipimpin oleh nabi yang bukan dari kalangan mereka. Nah, ini masalahnya nabi akhir zaman itu kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari Bani Israel. Nah, mereka itu menolak nabi akhir zaman, menolak Al-Quran. Bahkan mereka ini menjadi orang-orang yang membangkang dan juga termasuk orang yang berbuat jahat. Yang kejahatan mereka ini sebenarnya sejak zaman Nabi Musa sudah ada sampai dengan hari ini. Makanya kalau hari ini kita menyaksikan di Gaza itu bagaimana kekejaman Bani Israel ya. Saya lebih senang menyebut Bani Israel, bukan Israel. Karena kalau Israel itu nama Nabi Yakub, orang saleh kan. Yang jahat itu bukan Israel tapi Bani Israel atau bangsa Yahudi. Nah, kalau kita membaca, melihat bagaimana sepak terjang mereka yang sangat kejam kepada bangsa Palestina di jalur Gaza, memang sejarahnya begitu. Jadi kita tidak kaget lagi. Tapi bukan membiarkan ya, tapi kita bisa memahami kenapa mereka itu seperti itu. Jadi turunan tiba heula gitu Pak. Turunan jahat lagi gitu kan. Walaupun ada sebagian mereka yang kembali menjadi seorang yang pembela kebenaran, masuk Islam ada. Nah baik, ini sebagai pengantar. Nah pada ayat 40 ini Allah mengawali nih seruan kepada Bani Israel dengan memberikan beberapa perintah dan larangan untuk mereka taati. Kalau kita melihat isi dari perintah dan larangannya ternyata bersifat umum, universal, bukan hanya buat Bani Israel tapi juga buat umat Islam. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel juga berlaku buat kita umat Islam. Nah kita lihat ya Pak ayat-ayatnya. Pertama Allah menyeru mereka ya, ya Bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, ayat 40 ini berisi tiga perintah kepada mereka. Pertama, mereka dipanggil dulu, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini sebuah panggilan kehormatan. Karena Israel itu Nabi Yakub orang yang sangat terhormat, orang yang dihormati sebagai orang salih ya. Nah, ketika mereka dipanggil Bani Israel, mereka merasa terhormat. Keturunan orang soleh, keturunan orang mulia. Nah, wahai Bani Israel, wahai keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Perintah pertama adalah udkuru, ingatlah kalian nikmati terhadap nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku berikan kepada kalian. Satu, yang kedua wa aufu bi ahdi, dan penuhi janjimu kepadaku, ufi bi ahdikum, niscaya ku penuhi janjiku kepadamu. Dua, yang ketiga wa iyaya, dan hanya kepadaku farhabun, hendaklah kalian takut. Jadi takutlah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Tentu ayat ini, perintah-perintah dalam ayat ini berlaku umum. Bagi kita juga umat Islam memang berlaku. Coba kita amati. Yang pertama apa? Udkuru nikmati. Ingatlah akan nikmatku.
Nah, disuruh untuk mengingat nikmat. Nah, ini kata para ulama, mengingat nikmat ini sebagai langkah pertama untuk mensyukuri nikmat. Sekedar mengingat saja itu tidak cukup. Seperti orang kalau ingat kepada hutang, Pak, itu kurang cukup. Itu mayar mah anger we, jeblung. Jadi saya mah suka ingat kepada utang, mayar henteu, mayar mah hoream, ingat teh wungkul, itu tidak. Jadi mengingat nikmat itu memang perlu, tapi tidak cukup ya. Ini bahasa logika. Mengingat nikmat itu perlu, tapi tidak cukup. Nah, perlunya apa? Dengan mengingat nikmat, orang itu akan mensyukuri nikmat, akan berterima kasih kepada Allah akan nikmat yang diterima dan mempergunakan nikmat Allah itu untuk berbakti kepadanya. Itu yang disebut dengan syukur nikmat. Nah, di sini yang menarik ternyata nikmati nikmatku. Jadi nikmatku artinya milik Allah yang diberikan kepada umat manusia. Allati an'amtu alaikum. Nah, kita akan mencoba sedikit merenung ya, mengingat ya. Nikmat Allah itu kan banyak. Al-Quran itu menyebutkan ya, tidak dapat dihitungkan dan tidak mampu manusia menghitung nikmat Allah. 2 kali Al-Quran menyebutkan wa in ta'udu nikmatallahi latuhsuha. 2 kali disebutkan. Saya tidak akan nanya ayat berapa Pak ya, takut Bapak malu nggak bisa jawab. 2 kali silakan cari Pak. Apabila kamu menghitung nikmatku, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Nah, cuman ada beberapa ulama yang membagi nikmat ini ke dalam 4 kategori. Yang ini menunjukkan hierarki nikmat, jadi tingkatan nikmat. Nah, kita sebutkan Pak, kategori pertama, ini nikmat yang paling umum, yang diberikan kepada seluruh manusia. Kepada muslim, kepada kafir, orang beriman, orang yang tidak beriman, ahli taat, ahli maksiat, diberikan. Itu nikmat apa? Nikmat fisikal. Fisik itu artinya badan kan, badan tubuh ya. Kita punya badan yang sehat, punya badan yang kuat, punya organ tubuh yang normal, punya indera yang lengkap, berfungsi dengan baik ya, kulit, tulang, daging, darah. Itu seluruh fisik kita di luhur seusap rambut, di handap seusap dampal, di tengah menawar ya Pak. Ini adalah nikmat fisik dan Allah berikan kepada seluruh manusia. Ya, ini nikmat fisikal. Ya. Yang kedua adalah nikmat material. Nikmat material itu adalah materi, ya, harta lah. Dan biasanya zaman sekarang, zaman matre, Pak, kebanyakan orang itu fokusnya kepada ini, nikmat material. Nah, tadi saya katakan nikmat material ini kan ya hierarki yang kedua lah di atas nikmat fisikal, nikmat badan, nikmat harta. Ya, dengan harta itulah kita bisa hidup dengan baik, dengan wajar, dan bisa memenuhi kebutuhan. Nikmat harta yang dimakan disebut dengan pangan, nikmat harta yang dipakai disebut dengan sandang, dan ditempati sebagai papan. Jadi ada pangan, ada papan, ada sandang, Mbak. Pemajikan belum, Mbak. Baru 3 ya, sandang, pangan, papan. Itu nikmat material. Dan nikmat ini tadi diberikan kepada seluruh manusia. Bahkan boleh jadi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ya. Nikmat fisika dan materialnya melebihi kita. Badan mereka lebih tinggi ya, posturnya lebih gagah, lebih kasep, Pak, lebih cantik ya, hartanya lebih banyak. Ari orang misalkan karena pendek, hidung, pesek, ya, miskin, sangsara, itu bisa terjadi. Itu nikmat fisikal dan material. Nah, yang ketiga, ini yang lebih tinggi dari yang kedua itu nikmat sosial. Sosial itu artinya kan berhubungan dengan manusia. Manusia itu makhluk sosial kan,
Tidak mungkin hidup menyendiri, pasti butuh orang lain. Walaupun kita punya nikmat fisikal, badan sehat, tubuh kuat, nikmat material, harta banyak, harta melimpah, tapi kalau sendirian hidup nggak akan betah. Coba sepang hegar ini Bapak punya sendirian Pak, panahnya sendirian. Cuma sendirian nggak ada teman, nggak akan betah, pasti butuh bantuan orang lain. Maka yang ketiga nikmat sosial, nikmat berhubungan dengan orang lain. Ya, dengan pasangan ya, istri, suami, dengan anak, dengan cucu, dengan menantu, kan, dengan kakek, dengan nenek, dengan tetangga, dengan sahabat, handetolan, kenalan, ya, teman sejawat, itu banyak nikmat sosial. Jadi hidup bersama orang lain. Nah di atas yang lagi, nah ini yang paling tinggi, tapi orang kurang perhatikan Pak, itu nikmat spiritual. Dan yang ini tidak diberikan kepada semua orang, ini mahal, nikmat paling mahal. Nah nikmat spiritual itu, kalau boleh saya bagi tiga macam. Pertama iman, kedua ilmu yang berkaitan dengan iman tadi, ketiga amal. Tidak semua orang beriman, tidak semua orang beramal. Ada orang beramal tidak punya ilmunya, ada orang spiritual. Ini Pak ada pernyataan ya, katanya kalau kita itu rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin puasa sunat, akan diberikan kenikmatan yang melimpah. Cuman orang berpikirnya adalah jualan laku kan, harta banyak, itu Pak. Beteng sebeh baju bete imah page pemajikan reuneuh eta Pak. Itu polanya. Nah setelah beberapa lama yaitu tahajud, yaitu sholat duha, puasa sunat, tapi ternyata biasa-biasa, tidak ada lonjakan materi yang mengejutkan. Tanpa disadari sebenarnya kan, kita bisa sholat tahajud itu kan nikmat sebenarnya Pak. Itu nikmat yang tidak kita sadari. Jam 3 kita sholat tahajud, nikmat Pak. Batur masare, saya mah hudang hebat ya. Tidak semua orang bisa kan. Kemudian nikmat sholat duha juga tidak semua orang bisa sholat duha. Walaupun sehat, kuat, banyak waktu. Saya kira Bapak ini kan di sini banyak pensiunan Pak. Beda penampilannya Pak. Waktu tahajud terbuka lebar, banyak waktu. Tapi sayang Pak, itu hanya dalam tataran tadi fisikal, material, sosial. Spiritualnya mereka tidak punya. Ya. Kemarin waktu ada seorang tokoh dunia yang meninggal dunia kan Pak, itu meninggalkan jejak sejarah yang cukup terhormat. Walaupun tidak punya keluarga saja Pak ya, tidak punya keluarga ya, dia terhormat sebagai tokoh dunia yang mengajak perdamaian. Cuman sayang ya, di tengah kemasyhurannya dan keterkenalannya, dia meninggal dunia minus nikmat spiritual. Kita mengirim orang ke sana kan, bahkan berdoa gini Pak. Jelas bukan Bapak ya, utusan berdoa. Ada seorang teman nanya ke saya, doanya apa ya? Ulah ke saya nanya salah alamat, ke dia tanya, doanya apa? Semoga, kalau kita kan semoga diterima iman dan Islamnya. Kalau itu mungkin semoga diterima kufur dan syiriknya mungkin ya. Bukan iman Islam kan. Itu minus nikmat spiritual. Ya, kita nggak boleh mendoakan orang meninggal tanpa membawa nikmat spiritual itu. Dia tidak beriman, ya, dia tidak beramal. Bukan mukmin, bukan muslim. Nah hadirin ini ya, ada 4 tingkatan nikmat. Dan dalam Islam, nikmat spiritual inilah segala-galanya. Bahkan kita berani mengorbankan nikmat yang 3 ini demi nikmat spiritual. Nah, itu Bilal itu demi mempertahankan iman dan Islam, dia siap raganya itu disiksa, badannya dipanaskan di tengah, bahkan siap kehilangan nyawa. Ya, itu fisikalnya kan diganggu,
hartanya dirampas, bahkan terpisah dari orang yang dicintai demi nikmat spiritual. Gitu ya. Kita sering menyaksikan fakta kalau orang masuk Islam ya, mendapat nikmat spiritual, tapi dia harus berpisah dengan orang tuanya, nggak diaku anak, bahkan cerai dengan istrinya. Istrinya diajak tidak mau, anaknya pun pilih kepada ibunya, kan terpisah dengan orang tua, putus hubungan dengan istri, cerai dengan anak, tidak ketemu lagi. Demi apa? Itu iman, ilmu, dan amal. Itu hadirin. Nah baik, yang pertama itu ingatlah kamu akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Ini mengingat nikmat ini sebagai tahap awal. Tahap lanjutannya adalah mensyukuri nikmat. Ya, dengan nikmat yang Allah berikan itu siap kita untuk mensyukurinya. Nah, sekarang ini nih mumpung ya sudah bulan Dzulqa'dah ya, sudah persiapan menghadapi kurban ya. Itu di tempat saya tadi saya dapat ini surat edaran Pak, kurban tuh naik, satu orang itu 4 juta Pak. Itu kan berapa di sini Pak? Belum? Berapa? Oh, murah banget Pak, 4 juta. Nah kata istri saya, Pak mau kurban, insya Allah siapa takut mahal apa cina, naik wae. Terus saya katakan ya, coba kita pandanglah anak kita, cucu anak kita, terus anak kita itu kita kurbankan, atau jangan anak kita lah, curug dipotong pak hiji lah. Mending mana coba, kehilangan telunjuk 1 atau 4 juta? Mending curug tuh hilang 4 juta henteu cenah Pak. Itu pilihan yang ngaco ya. Nah, itu kan jadi sebenarnya tidak seberapa ya. Kita mengeluarkan uang sekian juta, bahkan lebih dari situ pun asal kita punya, kita mampu, nggak masalah kan. Dibanding dengan kita kehilangan nikmat-nikmat yang lain. Nabi Ibrahim saja kan siap itu menyembelih anaknya. Kenapa kita tidak siap menyembelih 1/7 ekor sapi atau seekor kambing? Hadirin, waktu kemarin waktu saya ibadah haji ya dan umroh juga dulu itu sempat lewat ke tempat ini Pak, tempat Ibrahim menyembelih Ismail kan di Mina atau di atas di bukit yang tinggi. Oleh Mutawib ditunjukkan tuh Pak, di sana katanya tempat dulu menyembelih. Apa dari mana? Cenah. Di sana di atas Pak, tempat yang tinggi di Mina kan. Itu terbayang betapa mengharukan dan menyedihkan ya prosesi penyembelihan itu. Nah lantas ketika datang panitia kurban, Pak 4 juta aja sekarang mah, ingat ke sana Pak, kecil, insya Allah Pak. Jangan terlampau matre. Duh, beli handphone mah bisa bagus 4 juta. Ini kudu sapi dibagikan ke batur deh. Nah ini Pak, pakai ini kalau hitungnya matre begitu, kita akan berhenti untuk bersyukur ya. Ini Pak, jadi mengingat nikmat itu untuk mensyukuri nikmat. Ini bagi Bani Israel dan juga bagi kita. Yang kedua, nah perintah yang kedua, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, ini ada hubungan keterkaitan ya. Wa aufu bi ahdi dan penuhi janjimu kepadaku. Nah kaitannya apa? Ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Jadi ini ada timbal balik ya. Manusia berjanji kepada Allah, Allah berjanji kepada manusia. Dan Allah telah memberikan isyarat kalau manusia memenuhi janjinya kepada Allah, Allah akan memenuhi janjinya kepada manusia. Kalau tidak bagaimana? Ya itu tidak timbal balik. Nah pertanyaannya, janji apa yang sempat kita buat kepada Allah? Perasaan saya tidak pernah berjanji, irahanya janji itu dibuat. Apa isi janji itu? Bagaimana cara melaksanakan janji itu? Nah ini kalau kita melihat Al-Quran, pas surat Al-A'raf 172, itu ada sebuah peristiwa terjadi
di alam ruh. Ini dikenal dengan perjanjian primordial, perjanjian pra-natal, perjanjian sebelum kelahiran. Jadi jauh sebelum manusia lahir ke dunia, secara kolektif manusia telah mengikat janji dengan Allah pada alam ruh. Isi janjinya adalah alastu birabbikum, itu kan? Alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhan kamu? Bala syahidna. Bala itu artinya memang benar kami telah bersaksi. Nah, jadi alastu birabbikum. Jawabannya bala ya, bukan naam. Kalau naam itu iya, kalau bala itu adalah memang. Tentu saja, of course ya. Kalau bala-bala, nah pada Isa mun aya apa? Ini bala syahida, ini perjanjian jauh sebelum manusia lahir ke dunia. Jadi manusia seluruhnya berjanji untuk menjadikan Allah sebagai Rob tunggal, Pak. Nah, ketika lahir ke dunia, ya janji itu diimplementasikan dari Rob menjadi ilah kan, ilah ilaha illallah. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah saja. Itulah janji manusia yang setiap hari kita sering ungkapkan ketika sholat kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, penuhi janjimu kepadaku artinya laksanakan ibadah kepadaku kan. Nah, Allah akan memberikan timbal baliknya, ufi biahdikum, niscaya ku penuhi janjiku kepadamu. Ini contoh aja Pak ya, contoh sederhana, misalkan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan in tattaqullaha yaj'alakum makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ayat ini menggiurkan ya, jika kamu bertakwa kepada Allah, tentu melaksanakan ibadah kan, maka Allah jadikan kepada kamu makhraja. Makhraja itu artinya apa? Solusi, jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Akan diberikan jalan keluar ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan. Saya tanya, kalau Bapak Ibu punya persoalan tidak? Banyak Pak ya, jangan dibahas malah waktu habis nanti. Nah, semua persoalan hidup ini akan ada solusinya. Ada jalan keluarnya, Allah berikan kepada orang yang benar-benar bertakwa. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Sebenarnya rezeki itu termasuk makhraja juga, jalan keluar, cuman dikhususkan. Khususnya nah dalam persoalan rezeki ya, ekonomi, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Ini contoh, penuhi janjimu kepadaku, aku penuhi janjimu kepadamu. Nah, perintah ketiga, nah yang ketiga ujung ayat, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku hendaklah kalian takut. Kalau kita lihat ini Pak, susunan bahasa Arab, harusnya kan parhabun iyaya, takutlah kepadaku, tapi dibalik wa iyaya parhabun. Ini mengandung arti adalah tahsis Pak, membatasi, hanya kepadaku kamu takut. Nah, jadi ayat ini memerintahkan Bani Israel juga kita untuk memiliki rasa takut, tapi hanya kepada Allah saja. Nah, pertanyaannya, seperti apa takut kepada Allah itu? Tentu beda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk yang sifatnya alami, tabiiyah, itu dibolehkan. Misalkan ketika hujan turun deras, kita takut tersamar petir, nggak berani keluar. Apakah boleh tidak takut petir menyambar? Boleh. Jangan gini, saya mah takut hanya kepada Allah lah. Petir mah nggak takut. Ya, ini keliru. Ketika ada harimau lepas kan,
Nah, kita sembunyi, jangan gini, saya mah takut kepada Allah, nggak kepada harimau. Kalau takut ke harimau, takut jadi musyrik. Tidak, diri. Ya, kita ingat pada waktu kemarin Pak, tahun 2122 ya, waktu pandemi COVID itu kan, ini kan para ulama kita itu memerintahkan kita umat Islam bukan takut kepada COVID seperti kepada Allah, tapi takut ada terpapar virus corona kan. Nah, supaya tidak terpapar, maka lakukanlah pertama misalkan pakai masker, yang kedua jaga jarak, membatasi interaksi dengan orang lain, termasuk dalam masalah ibadah. Masih ingat kan Pak waktu itu, kalau sholat itu kan berjarak 1 meter, sapnya renggang. Kemudian jangan terlalu sering ke masjid. Ini bagi orang yang malas Pak, senang juga ini. Saya mah hoream, cina pasti menang, ya alhamdulillah cina. Nuhun pisan. Nah ini, tapi ada beberapa kalangan ya, itu yang menolak kan. Kalau kita katanya sholatnya merapatkan saf dan banyak berkerumun di masjid terus-terusan, kenapa kita harus takut dengan corona? Padahal yang kita takuti hanya Allah saja. Wah ini juga benar Pak ya. Sampai pro kontra kan. Pro kontra sekelompok umat Islam mengikuti ya anjuran resmi dari para pemimpinnya di berbagai ormas ya. Jaga jarak, kemudian pakai masker. Sebagian mengatakan jangan begitu, kita mah takut hanya kepada Allah. Di atas corona ada siapa? Ada Allah. Corona kecil, Allah tuh maha besar. Kenapa takut kepada yang kecil, nggak kepada yang besar? Bapak takut nggak terpapar? Tidak takut. Besok diperiksa positif, aduh, menyesal. Baru kan? Nah ini hadirin, jadi ini takut kepada Allah itu takut yang sifatnya adalah ta'abudi. Takutnya takut ibadah, pengabdian. Seperti ya, misalkan kita lewat sebuah pohon, Pak ya, katanya pohon ini pohon angker. Ada yang nunggu di sana, siapa? Cucunguk, burung Pak yang nunggu. Itu yang nunggunya ternyata bukan itu. Ada di balik pohon itu penunggunya yang nggak nampak, nggak kelihatan. Tapi dia punya kekuatan. Ya jin ya katakanlah. Nah kalau kita takut kepada jin ketika lewat itu baru Pak. Ini yang dilarang. Saya dulu Pak di Kaum Kulon rumah saya itu tempat main itu di sawah yang sekarang Ujung Murung Indah tuh sawah tuh tempat main. Itu di dekat Sungai Ujung Murung Indah ada sebuah pohon waru yang gede. Itu pohon legendaris puluhan tahun katanya belum ditebang. Katanya di sana ada yang menunggu. Nah kalau kita lewat ke sana harus ada etika. Apa? Izin dulu. Punten. Kalau tidak punten akan marah penunggunya. Nah saya anak kecil takut lewat tiap-tiap lewat punten. Untung nggak ada yang jawab. Coba kalau punten mangga, wah lebih celaka. Pernah suatu ketika saya lewat jalan kaki lupa tidak punten. Nah pas pulang ke rumah kata teman saya, wah bahaya nanti malam pasti akan marah dia datang. Semalaman tengah tidur Pak nungguan yang datang ternyata tidak ada yang datang sampai subuh selamat. Nah ini yang tidak boleh Pak. Kita takut ya kepada makhluk gaib yang ada di balik alam ini. Kalau kita ke pantai takut tsunami, maka kita itu mengabdi kepada penunggunya. Siapa namanya Bu? Nyai. Sekarang mah Neng Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Entah seperti apa. Dulu ada seorang bapak-bapak Pak yang datang ke Gus Dur ya. Ketika Gus Dur jadi presiden, Gus, gimana caranya saya ingin ketemu Nyi Roro Kidul? Apakah ada Gus? Aku juga mau ketemu, katanya nggak bisa, katanya. Kata Gus Dur Pak Guyon. Ini kemudian ketika kita lihat gunung, takut gunung meletus. Nah, kita takut kepada apa? Kepada yang berkuasa di balik gunung, bukan Allah, tapi ya entah siapa tuh. Maka kita itu memberikan sesajen.
Kita buat bangunan yang tinggi, takut rubuh nih. Minta bantuan kepada ya yang goib tadi, bukan Allah. Dan hobinya itu makan apa? Makan kepala kerbau, ditanam kepala kerbau kan. Nah, itu yang dilarang. Makanya ayat ini adalah tauhid, Pak. Mengesahkan Allah, hanya Allah saja yang ada, hanya Allah saja yang diibadahi, termasuk hanya Allah yang ditakuti. Wa iyaya farhabun. Jadi kalau misalkan kita takut ada harimau yang menerkam, itu tidak termasuk pelanggaran, boleh. Kalau misalkan kita itu takut petir menyambar, maka pasanglah itu penangkal petir di loteng kita, itu boleh. Jangan ditegur, oh, kamu mah takut sama petir, musyrik, sia, maka sia lagi Pak. Nah ini, baik itulah 3 perintah kepada Bani Israil pada ayat 40. Waktu Pak, ayat 41, nah dikit lagi lah. 41 juga ini perintah nih. Perintah dan larangan. Satu perintah, 2 larangan. Wa aminu bima angzaltu musaddiqal lima ma'akum. Ini terjemah bebasnya. Berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan. Pada Al-Quran maksudnya. Yang Al-Quran itu punya sifat musaddiq, membenarkan. Lima ma'akum, terhadap apa yang ada pada kalian. Maksudnya berimanlah kepada Al-Quran yang isinya membenarkan kitab sebelumnya, termasuk Taurat yang kalian pegang. Nanti akan kita bahas Pak pada rukun iman yang keempat, sedang bahas itu ya, tentang iman kepada kitab suci. Nah ini berimanlah kepada Al-Quran seperti yang membenarkan kandungan kitab sebelumnya. Ini kepada Bani Israil. Nah, ternyata faktanya banyak mereka yang tidak mau beriman. Alasannya apa? Al-Quran itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia itu bukan orang Yahudi, dia bukan Bani Israil. Ini karena pengaruh ini sukuisme atau apa, nggak mau menolak Nabi, menolak Al-Quran. Padahal Allah memerintahkan berimanlah kepada Al-Quran. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, Pak, sekiranya Nabi Musa hidup sekarang, dia pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Nabi Musa sebagai pemimpin Bani Israil, kenapa umatnya bandel, tidak mau beriman? Nah, buat kita bagaimana? Ya, buat kita jelas, kita beriman kepada Al-Quran. Cuman iman kita kepada Al-Quran ini mesti ada pembuktiannya, Pak ya. Pembuktiannya Al-Quran itu kita imani kan, kemudian kita pelajari, kita baca, kita amalkan. Kalau Al-Quran itu diimani oleh kita secara batiniah, tapi kita belum pernah membacanya, tidak mempelajarinya, itu imannya dipertanyakan. Nah kemudian ada 2 larangan nih. Wala takunu awala kafirim bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama menolak Al-Quran, kufur kepada Al-Quran. Ya ternyata faktanya begitu ya. Disuruh beriman malah kufur, dilarang kufur malah kufur juga. Ya ini Bani Israil. Nah kemudian larangan yang kedua, wala tashtaru bi ayati samanan kolila. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Kalau mahal boleh enggak? Tetap nggak boleh. Buya Hamka ditanya pernah, kenapa yang dilarang itu menjual ayat dengan harga yang murah? Kalau mahal boleh enggak Buya? Kata Buya Hamka, dunia dan isinya itu murah dibandingkan dengan kebenaran dari Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita itu menjual kebenaran dengan dunia dan isinya itu murah banget. Apalagi cuma 2 miliar, murah banget Pak ya. Nah, kemudian terakhir udah ada Pak ya. Wa iyaya fatakun, dan hanya kepadaku kamu bertakwa. Ini sebagai kelanjutan dari parhabun menjadi fatakun. Hanya kepadaku kamu takut dan hanya kepadaku kamu bertakwa ya, melaksanakan perintahnya
meninggalkan larangannya. Demikian ikhwat iman 2 ayat ya, Al-Baqarah 41 yang mudah-mudahan ini menjadi pedoman buat kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.